hancurkan pertahanan mereka. Jadikan darahnya sebagai racun ya Allah. Jadikan darah saudari kami ini sebagai racun baginya ya Allah. Jadikan darahnya sebagai racun baginya ya Allah. Jadikan darahnya semakin panas, semakin panas membakar tubuhnya ya Allah. Membakar jin-jin yang masih bertahan di dalam tubuh saudari kami ini ya Allah. Jadikan darahnya semakin panas ya Allah dari api neraka Engkau ya Allah. Hancurkan semua pertahanan mereka yang ada di dalam ini ya Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minaz-zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ikhwana fillah rahimakumullah. Pada video ini kita akan menyajikan bagaimana proses ruqyah selanjutnya, yaitu hari ketiga setelah ruqyah yang pertama dan kedua. Pada ruqyah ini kami mencoba mendetoks bagian lambung beliau dengan menggunakan herbal dan susu murni. Nah, kenapa kita detoks dengan herbal dan susu murni? Ini adalah untuk membantu juga membersihkan area lambung dari buhul-buhul yang pernah dimakan. Kemudian juga untuk menambah stamina daripada ibu ini. Karena dari penuturan suami beliau, sehari setelah ruqyah, beliau tidak ada nafsu untuk makan sama sekali. Begitu juga suami beliau dan anak-anak beliau. Nah, pada ruqyah ini, ketika datang kita coba ruqyah herbalnya dan susu. Namun pada saat saya meruqyah herbalnya, beliau sudah mengalami kesurupan. Beliau sudah mengalami kesurupan, reaksi yang luar biasa. Nah, selesai saya meruqyah itu, beliau menatap saya dengan pandangan yang luar biasa tajam. Namun alhamdulillah, kita lanjutkan proses ruqyah. Kita lanjutkan proses ruqyahnya, kita minumkan herbal kepada beliau. Walaupun penuh dramatis juga, begitu susahnya beliau meminum herbal tadi, alhamdulillah herbal tersebut berhasil beliau minum. Nah, bagaimana kelanjutan proses ruqyah setelah diberi herbal ini? Apakah akan memudahkan keluarnya jin yang merasuki tubuh beliau? Atau justru tidak ada pengaruhnya sama sekali? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Jin yang dalam tubuh itu Allah. Minum terus habis. Minum sampai habis. Hendak nyium kakak sihat terus. Minum terus kak, minum terus. Lawan terus. Awan iblis tu, awan setan tu. Minum terus. Dah, bis. Mana? Dari mana? Dari mana kalian berasal? Ngomong baik-baik. Payah hari kedua Ustaz. Abang kan naik dulu. Nah, bang, Abang kan lain masih apa ni? bang tu dah mulai reaksi pula Ustaz ya? Ya. Abang tu dah mulai reaksi pula. Isteri reaksi, suami reaksi pula. Siapa yang memegang lagi? Dah, kita mulai ruqyah. Kita mulai ruqyah. Benda tu je bang. Kayak gitu aja. Jadi apa beliau sedang sakit apa bang? Lain mah, badan layu kalau gejala asam lambung yang awak rasa tak dengar. Enggak Ulu hati siko sakit kalau asam lambung ni tak ada. Tak ada. Biasa sakit siko bangkak iko dengikon tak ada bang. Jadi Kak Yofi, Kak Yofi, dengar awak ngomong ya, biar coba.
Kak Yofi itu dengar. Kak Yofi dengar saya ngomong baik-baik. Pertama, jangan kakak mau lagi berserikat dengan jin. Jangan mau kakak berteman dengan dia lagi. Dan jangan diakui keberadaan dia di dalam tubuh kakak. Kalau ada dia usir keluar. Kakak yang mengusir. Kak Yofi mengusir dia keluar. Ya? Kakak Yofi ya? Dengar? Bukan ya. Kakak yang mengusir dia satu. Kemudian jangan diridoi lagi dia ada dalam rumah kakak nih. Usir dia keluar dari rumah nih. Kemana dia pergi? Terserah dia. Paham Kak Yofi? Angguk ya? Nah, paham ya? Jadi sekarang saya rukyah kakak bantu saya. Ya, saya rukyah kakak, saya bacakan Al-Quran, kakak bantu saya. Gimana cara bantunya Ustaz? Usir dia. Jangan sampai dia menguasai diri kakak. Jangan sampai kakak kesurupan. Ya, usir dia. Kalian keluar semua. Saya tak ridho kalian dalam tubuh saya lagi. Dalam hati. Usir dia seperti itu. Ya. Kalian komunikasi dengan dia, usir dia keluar. Dari manapun dia berasal. Tak peduli kita. Mau dari tafrid, mau dari nasab. Kalau nasab katakan, saya tak butuh perlindungan kalian. Kalau kalian dari nenek-nenek moyang saya tak butuh. Paham Kak Yofi? Paham? Okey. Kalau ya. Ya bang, abang pacik lah soy cik bang. Kau abang muntah loh. Cik berdua lah soy bala tapi cik lah yang bubuk yang hijau tu bang. Tapi romantis. Hah? Tapi romantis. Yang dia cik Leon, dia. Romantis. Muntah berdua lah. Mama cik, bapa cik, ini romantis ya Pak Leon. Sini lo. Siapa nama ni? Reza duduk sini. Reza. Duduk sini Reza. Aku lihat depan orang. Tak apa. Duduk sini. Ayat kursi apa? Ikuti aja Ustaz nanti ya. Pegang kepala mama ni. Diri aja. Tidak aja. Tuh, pegang kepala mama tu, kita rukyah mama. Ya. Jadi sekarang Reza yang merukyah mama Reza sendiri, ya. Niatkan dalam hati Reza bacakan Al-Quran untuk mama mengusir jin-jin yang ada dalam tubuh mama. Ya. Tak takut kan? Tak kan? Mama sendiri saya takut, tak kan? Tak kan? Yuk, kita baca sama-sama. Ikut Ustaz ya. Astaghfirullahalazim. 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 Nanti Ustaz baca Quran baru ikut ya. Sekarang Ustaz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tahan itu sama kalian. Sampai kapan kalian sanggup? Sampai kapan kalian sanggup? Saya bacakan Al-Ikhlas sampai pagi, mau kalian? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الله. بسم الله الله. بسم الله الله. Pak, apa lagi? Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum batastum. Nah, Pak. Wah. Mana? Min kalimatillah tam min kulli syaitan hamd wa min kulli ainin lam. Bismillah bismillah bismillah. Pak, sekali lagi. Mau dipukul lagi? Ya. Semua melawan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum batastum wa idza batastum batastum jabbarin 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 wa idza batastum batastum jabbarin. Bismillah Allahu akbar. Salah main acting masa. Ini dia. Ada yang buat tanam-tanam dulu bang? Kini buka-buka aja lah, jujur lah. Ya sampai expo. Kok lepas nak besar itu. Kalau dia yang masih tidak dikecilan, kita sabui aja. Hancurkan pertahanan mereka di dalam. Hancurkan pertahanan mereka. Jadikan darahnya sebagai racun ya Allah. Jadikan darah saudari kami ini sebagai racun baginya ya Allah. Jadikan darahnya sebagai racun baginya ya Allah. Jadikan darahnya semakin panas, membakar tubuhnya ya Allah. Membakar jin-jin yang masih bertahan di dalam tubuh saudari kami ini ya Allah. Jadikan darahnya semakin panas ya Allah dari api neraka Engkau ya Allah. Hancurkan semua pertahanan mereka yang ada di dalamnya ya Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kakak ada pakai apa pun ya? Kayak jimat itu apa? Bawang putih, tali bunga, benang 7 ragam. Nampak bang dasun tunggal yang nampak dan pegang. Tengok. Ambil tunggal. Biar bang. Karena masih ada buhul-buhul di rumah ni bang. Kalau masih ada buhul di rumah ini, Kak Giko akan menjadi tampaknya tinggal bang. Payah-payah. Nah Ustaz tu baca Qurannya. Kalau masih ada ekonya. Mangkoknya kecil awak dari awal. Lu jujur aja kakak. Jadi tak payah awak merdeka. Bang. Tu limau begitu bang. Kak itu ibu, jadi buang bawa sekarang. Bawa kemari selelahnya. Abang Yubana. Kan nak sabit tadi kan. Lepas ni tak macam maco.
Jadi Bang. pokoknya jujurilah gini bang. Abang ini sehat kan? Keluarga, sekolahnya? Apa bang? Ini apa nih? Ini kunyitnya. Ya. Kunyit. Ada lah yang lain bang. Nah, ini jeruk nipis. Nipis. Sudah dipotong-potong nih, Sat. Ini sih, Sat. Set. Set. Nah, ini Sat. Jeruk nipis yang sudah dipotong-potong ada 3 biji nih, Sat. Hmm. Ini ditaruh dalam lemari tadi, Bang. Iya, letak di situ. Nah, ditaruh di Atik lah lemari. payah. Kan ini pas masak. Nah, Ini bawang putih. ini bawang putih tunggal. Pasang di pintu ya. Nah, dipasang di pintu. Astagfirullah, Bang. Itu kuning itu elok. Mana yang minyak letaknya? Entahlah situ tapi dia Samo nyo mak, ada na nilo doh. enggak ada ni. Iya mak kok. Yang itu sama botol kuat. Berarti ayah aku buat ayah. Enggak, aku Ini yang bang. kita. Nah, ini Ustaz. Ini. Ini cara kampung nih Sat ya. Nah, punya keteguran tuh. Kalau ditegur dia yang bunyi aja lah ngapa pula bunyi. Hmm. Nah, ini air apa nih kak? Minyak apa nih kak? Minyak kalau dado apa sasak keciknya. Nah, kasih urut nih. Nah, ini yang minyak nih, dari dukun urut. Nah, ini air apa nih kak? Untuk Tengok apa? kak Ustaz. Disemprotkan ke dinding keciknya. Saya semprotkan ke dinding nih. Tapi nak ada hasilnya tadi katakan lah bang 2 kali hari itu tak jadi bunuh. Ustaz, Ustaz. Ya. Ini air untuk semprot-semprot ke dinding. Ah, apa tuh bang? Astagfirullah. Banyak apa mah. Ini apa nih? Bakok bang kerajuan wak kok. Hati yang tu ni yang bawa hati. Menurut tu masuk dulu kamu aja dah tu dia ubek kelintisan cicak. Bakok bang kerajuan wak. Amat yang bawa nak tahu. Dari patang-patang. Dan Kenapa, kemarin Bang? kita tanya lagi kan Ustaz. Iya. Nah, ada ndak? Awak curiga Sat, kenapa kakak susah kali ya pun? Kalau ikut kan tak jimat dah. Nah, jatuhnya ke situ. Nah, apa isinya tuh? Ini Nah, kan? Situ lah. Jadi, kakak, ya, walaupun dari dukun atau bukan dari dukun, sesuatu hal barang yang kita anggap bisa memberikan kebaikan kepada kita, bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa memberikan perlindungan kepada kita, bisa mengobati kita dari penyakit, itu jatuh kepada kesyirikan. Kesyirikan itu adalah hal yang sangat dicintai sama iblis dan bangsa-bangsa dia. Paham bang? Semakin banyak kakak berbuat syirik, ibu berbuat syirik, abang berbuat syirik, maka jin itu semakin cinta, semakin sayang dia. Makin cinta dia sama kakak masuk ke tubuh kakak, karena kakak suka buat maksiat. Ini maksiat, jangan bilang tak maksiat. Ini maksiat. Ini maksiat itu bukan zina, mencuri, mabuk, narkoba, saja maksiat itu. Syirik. kalau habis apa namanya tu siap medis apa itu Jadi gini kak, nah kak, kami tidak menyalahkan kak. Kami tidak menyalahkan ibu, kami tidak salahkan abang, namanya mau sehat. Jadi sekarang sudah dikasih tahu jangan bikin lagi. Cuma kenapa kami marah? Kemarin ditanya dibilang tak ada. Sekarang baru keluar semuanya. Kalau Jim. jimat biasanya Ini kan termasuk tak jimat bayar, nih kalau kak. itu. Nah mungkin kakak salah paham. Ini termasuk. Kalau kami memang soal itu awam kami. Mungkin yang jimat itu berupa benda, berupa minum apa? Keris pisau. Minum Yang yang masuk ketek. kami jimat. Nah sekarang tahu. Itu minum apa? Jadi insya Allah ini kita musnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Proses ruqyah pertama, kedua, ketiga, dan keempat luar biasa. Sudah selesai. Nah, kami sedikit curiga dengan keluarga ini. Yang awalnya kami tanya apakah mereka ada menyimpan buhul-buhul berupa azimat dan sebagainya, atau benda-benda yang dipercaya bisa mengobati atau memberi perlindungan kepada mereka. Dan pada saat itu mereka menjawab tidak ada. Namun karena proses ruqyah yang begitu sulit dan begitu runyam ini, maka kami kembali menanyakan kepada pihak keluarga tentang buhul-buhul yang tersimpan. Ternyata mereka menganggap barang-barang yang mereka simpan tersebut bukanlah buhul. Menurut mereka, azimat-azimat itu adalah barang-barang yang digantungkan di badan atau berupa cincin dan sebagainya. Namun di rumahnya ada tersimpan 3 biji jeruk nipis yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada lagi air yang disemprotkan di rumah
Kemudian ada lagi minyak yang selalu diurutkan di area dada beliau ketika beliau sakit. Kemudian ada lagi kunyit yang diiris-iris dimasukkan dalam botol aqua, disimpan di rumah. Ada lagi kunyit yang dipotong, buah kunyit saja disimpan. Wallahu alam untuk apa. Semuanya mereka peroleh dari dukun-dukun yang pernah mereka datang. Oleh karena itu, bul-bul tersebut kita kumpulkan semuanya, kemudian kita musnahkan dengan cara menumpahkan dan membakarnya. Setelah dilakukan pembakaran dan pemusnahan bul-bul tersebut, maka kita lanjutkan lagi ruqyahnya, yang mana pada ruqyah ini tangan beliau bergetar luar biasa. Tangan beliau bergetar luar biasa. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil daripada proses ruqyah ini? Yang pertama adalah sihir itu bukan saja dikirim oleh orang yang hendak berbuat zalim kepada kita. Namun sihir kebanyakan berasal daripada kita yang mencarinya. Artinya apa? Ketika kita mendatangi dukun-dukun, sesungguhnya kita sudah meminta dukun-dukun tersebut untuk menyihir diri kita sendiri. Nah, siapa yang merasakan efeknya? Kita sendiri yang merasakan efeknya. Oleh karena itu kami berpesan kepada ikhwan dan akhwat, marilah kita sama-sama menjauhi yang namanya kesyirikan. Jika terasa sakit di badan, jika ada terasa kurang nyaman di badan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah bermunajat pada Allah SWT dengan cara sholat hajat kita dan berdoa kepada Allah. Nah, jika masih juga merasakan hal-hal seperti itu, maka yang kita lakukan adalah kita meruqyah diri sendiri dengan cara membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, ditiupkan ke air, kemudian air itu kita minum. Itu artinya kita meruqyah diri sendiri. Begitu juga jika anak kita, istri kita, atau suami kita mengalami sakit. Janganlah kita mendatangi dukun-dukun yang kita sangka bisa memberikan kebaikan kepada kita, padahal justru akan memperparah penyakit kita. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk saat ini sampai di sini dulu videonya, karena ke depan mungkin saja proses ruqyah ibu ini akan berlanjut lagi. Cuma kita sedang menunggu konfirmasi dari pihak keluarganya. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan yang kami sampaikan. Kami juga mengharapkan komentar dari ikhwan dan akhwat sekalian, atau jika ada yang mau berkonsultasi seputar ruqyah syar'iyyah, silakan menghubungi kami dengan cara wapri di WA yang sudah kami sediakan. Demikian saja, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.